Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dalila dari kelas 10 IPA 3. Saya di sini akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu mempresentasikan mengenai interaksi antar pelaku ekonomi di bidang sektor 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Sebelum kita membahas materi interaksi antar pelaku ekonomi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pelaku ekonomi itu. Pelaku ekonomi itu semua orang, baik itu individu, kelompok, ataupun lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa pada semua tingkat masyarakat. Selanjutnya, kita juga harus memahami faktor-faktor produksi sebelum kita mempelajari interaksi antar pelaku ekonomi. Ada 4 faktor produksi. Ada faktor produksi alam, modal, tenaga kerja atau sumber daya manusia, skill, keahlian, dan juga kewirausahaan. Nah, selanjutnya, pelaku-pelaku ekonomi itu sudah dibagi menjadi 4 sektor. Ada sektor RTK, RTP, RTG, dan juga RTMLN. Nah, yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen, memiliki peran dan juga ciri seperti melakukan konsumsi, pemilik faktor-faktor produksi, membayar pajak, dan juga menerima balas jasa dari RTP. Nah, yang kedua ada RTP atau rumah tangga produsen, memiliki ciri dan peran seperti memproduksi barang dan jasa, menyewa faktor-faktor produksi dari RTK, dan juga membayar balas jasa seperti sewa, upah, bunga, dan juga laba. Nah, yang ketiga ada RTG atau rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara, memiliki ciri dan peran seperti melakukan atau membuat kebijakan, melakukan pelayanan publik, dan juga melakukan konsumsi. Nah, yang terakhir ada RTMLN atau rumah tangga masyarakat luar negeri, memiliki ciri dan peran seperti melakukan ekspor dan impor, dan juga melakukan investasi. Nah, selanjutnya kita menuju pembahasan inti, yaitu interaksi antar pelaku ekonomi. Di sini saya akan menggunakan diagram 4 sektor. Ada sektor RTP, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, dan juga rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, di sini ada 4 panah yang dibedakan sesuai warnanya. Di sini ada panah dari RTK menuju RTP. Nah, di sini ada faktor-faktor produksi. Artinya, RTK ini penyedia faktor-faktor produksi untuk disewakan ke RTP. Selanjutnya di sini ada panah dari RTP menuju RTK. Di sini ada barang dan jasa. Artinya, RTP ini menyediakan barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh RTK. Kemudian, di sini ada panah berwarna putih dari RTP menuju RTK. Di sini ada pendapatan konsumen. Ada sewa, upah, bunga, dan juga laba. Artinya, RTP ini membayar balas jasa ke RTK berupa sewa, upah, bunga, dan juga laba. Kemudian di sini ada juga panah berwarna putih dari RTK menuju RTP. Di sini ada pembelian barang dan jasa. Artinya, RTK ini membayar pembelian barang dan jasa kepada RTP. Kemudian, di sini ada panah berwarna coklat. Tulisannya pajak menuju rumah tangga negara. Dari sini juga sama, menuju rumah tangga negara. Ada pajak juga sama. Jadi artinya RTK dan RTP ini membayar pajak ke
rumah tangga negara. Kemudian di sini di bawah ada panah berwarna coklat juga. Di sini menuju masyarakat luar negeri. RTP ke masyarakat luar negeri ini ekspor. Dia melakukan ekspor. Berbeda dengan RTK, di sini dari masyarakat luar negeri ke RTK, di sini impor. Dia melakukan impor. Nah, kemudian kita bahas panah yang berwarna pink. Di sini ada panah dari rumah tangga negara menuju RTP. Di sini ada subsidi. Kenapa subsidi? Karena RTP dan RTK ini sudah melakukan pembayaran pajak ke RTG. Itu artinya RTP dan RTK ini akan menerima subsidi berupa beasiswa, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah, dan lain-lain dari rumah tangga negara. Oke, selanjutnya di sini di bawah ada panah pink juga dari masyarakat luar negeri menuju RTP. Di sini ada penerimaan devisa. Artinya masyarakat luar negeri ini membayar devisa ke RTP, Kenapa? Karena RTP ini sudah melakukan ekspor ke luar negeri dan masyarakat luar negeri akan membayar devisa ke RTP. Nah, kalau di sebelah kiri ini RTK ini harus membayar ke masyarakat luar negeri ini. Kenapa? Karena RTK ini sudah melakukan impor. Dia sudah mengimpor barang dari masyarakat luar negeri ini. Maka RTK ini harus membayar devisa ke masyarakat luar negeri. Nah, jadi seperti itu diagram 4 sektor yang sudah saya jelaskan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk dipelajari dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai dan terlalu cepat dan susah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.